Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Marilah senantiasa kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang selalu memberikan berbagai macam rahmat kepada kita sejak kita lahir sampai sekarang. Dan henti-hentinya Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, dan semoga kita dapat mensyukuri setiap pemberian Allah, dan Allah akan menambah baik dalam bentuk yang sama maupun nikmat dalam bentuk yang lain. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam sebuah firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka pasti kami akan menambah. La azidanna, jadi menggunakan huruf takkid, dua huruf takkid, lam dan an. La azidanna itu lam di awal dan bentuk takkid di akhir. Jadi ini sesuatu yang pasti tidak perlu dilakukan lagi. Jadi dari istilah berfajr, tamahlah hukum, tamahlu kifayah. Ayat Al-Quran memang sudah yakin, apa yang Allah sampaikan sudah yakin. Ditambah lagi dengan bentuk ayatnya yang menggunakan huruf takkid. La in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidanna, pasti, maka pasti, niscaya pasti kami akan menambah kepadamu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Di ayat yang lain, Allah tidak pernah ingkar janji, Allah tidak pernah merubah apa yang telah dijanjikan. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita benar-benar bisa bersyukur kepada Allah. Memang sebahagian umat pada saat ini mungkin berpikir syukur itu adalah mengucap alhamdulillah. Setiap mendapat rahmat baca alhamdulillah. Ketika mereka tanam padi, setelah panen alhamdulillah. Dapat gaji setiap bulan alhamdulillah. Itu bukan syukur. Tapi yang dimaksud dengan syukur adalah mempergunakan semua pemberian Allah pada tempat yang diperintahkan oleh Allah. Itulah syukur. Ketika Allah memberikan harta kepada kita, apa perintah Allah, apa perintah Nabi, agar kita berkenan membagi. Ketika kita mendapat rezeki, kita berbagi kepada orang lain, sebahagian di antaranya, berarti kita telah bersyukur dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Allah sudah ciptakan kita dengan bentuk yang paling sempurna seperti ini. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada-Nya. Artinya ketika kita mengabdi kepada Allah dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan umrah dan lain sebagainya, barulah kita disebut orang yang bersyukur. Tetapi orang yang tidak pernah menjalankan perintah Allah, itu belum disebut orang bersyukur. Tidak salat, tidak puasa, tidak haji, padahal sudah wajib haji, tidak mau umrah, padahal sudah wajib umrah, tidak mau bayar zakat, padahal dia sudah wajib mengeluarkan zakat, maka orang itu belum bersyukur kepada Allah. Ketika sebahagiannya dilakukan, sebahagian tidak, berarti syukurnya masih sebahagian saja. Dia salat misalnya maghrib dan isya saja, subuh masih hidup, zuhur sibuk di tempat kerja, asar istirahat, dia cuma salat 2 waktu, berarti syukurnya cuma sedikit. Jadi kalau semua perintah Allah sudah kita lakukan, berarti kita sudah termasuk orang-orang yang bersyukur, walaupun kita tidak baca alhamdulillah ketika mendapat rahmat. Dan memang sebenarnya ketika rahmat itu melalui manusia, itu sebenarnya dari hati kita adalah mendoakan orang yang memberikan harta itu kepada kita. Ketika kita mendapatkan rahmat tidak melalui manusia, pada saat itu mungkin baru kita mengucapkan alhamdulillah. Kita pagi lalu panen, dapat hasil yang baik, alhamdulillah. Tapi ketika pemberian itu melalui orang, rahmat itu melalui seseorang, maka doakan orang itu. Misalnya ajarallahu fima a'taita wa barakallahu fima a'taita wa ja'alallahu malaka malan tahura. Ajarallahu fima a'taita. Mudah-mudahan Allah beri pahala kepadamu dari apa yang telah kamu berikan
tersisa padamu harta dalam bentuk yang lain, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, diberkahi. Dan arti berkah diluaskan. Yang penting sebahagiannya sudah kita paham. Waja'alallahu malaka malan tahura. Dan mudah-mudahan setiap hartamu, seluruh hartamu adalah harta yang baik, harta yang suci, harta yang bersih. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita benar-benar selalu dapat bersyukur kepada Allah. Dan semoga Allah sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh ahli waris dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, mungkin dalam waktu beberapa menit ya, kami coba menyampaikan sedikit apa yang kami tahu. Setelah itu kita diskusikan, dan sebelumnya kami perlu sampaikan sedikit, kami bukan orang alim, jadi kami tidak alim. Seandainya nanti apa yang kami sampaikan keliru, ada yang melenceng dari apa yang sebenarnya, tolong tegur kami, tolong luruskan kami. Bagaimana Allah perintahkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita sering mendengar, baik itu di mimbar-mimbar Jumat atau di tausiah-tausiah umum, kita diajak untuk selalu bertakwa kepada Allah. Karena memang takwa ini merupakan kunci kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Salah satunya faqad fazal muttaqun. Orang yang benar-benar menang, orang yang benar-benar beruntung, orang yang benar-benar bahagia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Di ayat yang lain kita sudah sering mendengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, takwa yang sesungguhnya, takwa yang sebenarnya. Wa la tamutunna, dan usahakan kalau bisa kamu jangan mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan yakin seyakin-yakinnya kepada Allah. Itulah yang kita coba lihat pada pagi ini. Apa sebenarnya makna dari takwa itu? Pada sebahagian ulama, setelah mereka mengkaji berbagai macam ayat, berbagai macam hadis, dan dari ayat tadi mereka menyimpulkan untuk mengucapkan takwa itu ada 4 huruf, atau kata takwa itu terdiri dari 4 huruf, yaitu ta, qaf, waw, dan ya. Dan ini mempunyai pengertian masing-masing, yang apabila pengertian dari 4 huruf ini sudah ada pada kita, sudah kita lakukan dalam keseharian kita, maka insya Allah kita sudah bertakwa. Yang tadi intinya kita akan dapatkan faqad fazal muttaqun, orang-orang bertakwa benar-benar akan menang, orang-orang bertakwa benar-benar akan mendapat kebebasan di dunia dan di akhirat. Huruf yang pertama adalah ta. Ta itu merupakan simbol atau merupakan singkatan daripada tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah diri, rendah hati, atau yang mungkin sering kita dengar dua, rendah diri atau rendah hati. Tidak sombong. Kalau orang yang tidak bertakwa, kebalikan daripadanya. Memang ketika kita mendalami apa makna daripada lawan daripada tawadhu, yaitu takabur, saya merasakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Coba bayangkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang ada sombong di hatinya walaupun kecil sekali. La yadkhulul jannah. Itu merupakan lawan daripada tawadhu. Jadi kalau kita sudah paham arti takabur, insyaallah kita akan dapat memahami apa itu arti tawadhu. La yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga maka fi qalbihi, orang yang dalam hatinya misqalu habatin min kibir, terdapat rasa sombong walaupun kecil sekali. Sombong karena rumahnya lebih besar daripada rumah orang lain, sombong karena mobilnya lebih mahal daripada mobil orang, sombong karena pangkatnya lebih tinggi daripada pangkat orang lain, sombong karena sukunya lebih terkenal daripada suku orang lain, sombong karena anaknya lebih cerdas daripada anak orang lain, berbagai macam sombong. Nah, makanya mungkin inilah yang salah satu yang diperlihatkan oleh Rasul, bagaimana beliau setiap bertemu dengan sahabat
beliau selalu lebih awal mengucapkan salam kepada para sahabat. Padahal semua umat pada saat itu merupakan murid daripada Rasul. Semua umat pada saat itu merupakan orang yang di bawahnya Rasul, dan bahkan sampai sekarang, sampai kapanpun. Dan Nabi sabdakan dalam sebuah hadis beliau, min ra'sit tawadhu bada'u bisalam. Sebahagian daripada tanda kamu rendah diri, salah satu tanda bahwa kamu rendah hati, kamu tidak sombong, kamu berkenan memulai mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang yang lain. Dan Nabi ketika ditawarkan oleh Jibril, ditawarkan gunung-gunung itu akan dirubah menjadi emas, karena Jibril merasa sedih ketika melihat Rasul mengikat batu di perut beliau karena tidak ada makanan. Jibril tawarkan, Muhammad, kalau kamu mau, aku akan sulap, aku akan mohon kepada Allah untuk menyulap gunung itu menjadi emas dan itu milikmu. Nah, tapi kita tidak tahu apakah di zaman sekarang ini banyak orang yang sombong. Apakah sombong karena dia punya jabatan, sombong karena punya penghasilan yang lumayan, sombong karena bajunya lebih mahal dibandingkan dengan orang lain. Wallahu a'lam. Tapi apa itu takabur? Nanti kita akan melihat diri kita pribadi masing-masing, termasuk saya. Apa itu takabur? Takabur itu kalau bahasa kita lebih kurang, kita merasa lebih dibandingkan orang lain, itulah takabur. Sehingga kita merasa bahwa orang lain itu apa itu? Orang kecil. Jika datang meminta-minta, Assalamualaikum Pak, Bu, tolong saya belum makan, tolong saya belum sarapan pagi, kalau bisa tolong berikan satu bungkus nasi. Begitu pesan. Pakai tangan kiri, kata kasar, musir, menggambarkan keangkuhannya. Sombong. Itu satu contoh saya. Ketika memerintah, tunduk pakai tangan kiri. Ketika memerintah, merasa bahwa saya lebih hebat, bahwa saya lebih pokoknya begitulah. Sulit kita jabarkan. Yang penting di hati ada rasa bahwa dia lebih dari orang lain. Itulah takabur. Lalu apa akibatnya? Ya itulah tadi. Maka bagi orang-orang yang sombong, sebenarnya dia harus sadar bahwa tanpa dia sombongkan pun orang tahu bahwa dia kaya. Dengan tidak dia sombongkan dirinya, orang tahu bahwa rumahnya besar, bahwa pangkatnya tinggi, bahwa mobilnya bagus, bahwa anaknya cerdas, dan tidak akan ada akibat yang tidak baik kepadanya. Tapi ketika dia merasa sombong, dia merasa bahwa dia lebih hebat, ada akibat yang paling dahsyat. Ketika dia berhulunya, dan kemana syaratnya? Ketika sombong, ketika takabur, dia tidak akan masuk surga. Lalu kemana syaratnya? Syaratnya, puasanya, hajinya, umrahnya, zakatnya, sedekahnya, bahkan masjid di mana-mana, bantuan dia. Tapi surga tidak bisa masuk gara-gara ada sombong. Nah, inilah salah satu yang selalu diingatkan oleh Rasul. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Wa man tarafa'a wada'ahu Allah. Siapa yang merasa sombong, man tawadha'a, siapa yang merasa rendah diri, yang dia tidak sombong, rafa'ahu Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan tinggikan setinggi-tingginya. Kita lihat kepada Rasul juga. Bagaimana Rasul rendah diri, bagaimana Rasul tidak sombong dalam keseharian beliau dari kecil. Bahkan bersedia Rasul, kalau bahasa kasar, menjadi orang rupahan. Ketika mengambil barang dari Khadijah, beliau bawa untuk dijual. Dan juga Rasul ketika beliau masih berusia kecil, pernah menjadi pengembala kambing. Dan Rasulullah tidak mentang-mentang saya Rasul harus perintah begini-begini, tidak. Coba lihat sekarang seluruh dunia, terutama yang saya tahu itu di Belanda. Bagaimana mereka membuat
kartun-kartun, bagaimana mereka membuat cerita-cerita untuk menjatuhkan Nabi Muhammad dengan berbagai tuduhan. Tapi nama Nabi Muhammad tetap di atas. Bahkan 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, nomor 1 itu Muhammad. Setelah itu baru yang lain, terus yang lain, mungkin termasuk Hitler di dalamnya dan lain sebagainya. Tapi orang yang menyombongkan dirinya, Allah akan jatuhkan dia. Ya, kita kaji Fir'aun. Kita baca sejarah Fir'aun. Fir'aun dimatikan dalam Laut Merah. Saya belum pernah ke sana. Tapi saya dengar cerita dari orang-orang yang sudah pernah ke sana. Laut Merah itu bukan laut sebenarnya. Tapi Laut Merah itu lebih ibarat seperti kolam besar. Dia tidak bergelombang. Dia bukan laut seperti laut yang kita lihat di Ulele di rumah, bukan. Itu yang luasnya katanya lebih kurang sekitar antara 50 dan 60 meter. Tidak bergelombang. Dan airnya tidak begitu dalam. Fir'aun yang merasa sombong pada saat itu, karena memang Fir'aun raja yang sangat ditakuti karena kekejamannya. Begitu ada yang tidak patuh langsung dipancung. Kalau ada yang tidak patuh langsung diambil tindakan langsung. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita, Fir'aun mati dalam kolam itu. Dia di situ mati. Hina sekali. Dan ketika dia mau mati, dia berteriak-teriak, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, amantu bi Rabbi Musa wa Harun," katanya. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan aku beriman kepada Tuhannya Harun. Dulu dia tidak mau. Padahal Nabi Musa sudah memperlihatkan 2 mukjizat besar. Yaitu mukjizat Nabi Musa pertama ketika beliau masukkan tangan ke dalam baju beliau keluarkan. Maka dari tangan beliau itu muncullah sinar seperti senter, mungkin kalau bahasa kita, yang membuat orang yang memandangnya pasti tidak sanggup. Seperti mata kita disenter dengan senter yang paling besar, yang watt yang paling besar. Begitu beliau masukkan, beliau keluarkan, ada cahaya seperti masukkan lagi, hilang. Kemudian yang kedua, tongkat yang ada pada Nabi Musa ketika dipukulkan itu menjadi ular besar, sehingga ular-ular yang disihir oleh tukang sihir Fir'aun pada saat itu habis dilahap oleh ular yang muncul pada tongkat Nabi Musa alaihissalam. Mati dalam keadaan hina. Dia kejar Nabi Musa bersama pengikutnya. Panjang ceritanya, setelah Nabi Musa memukul tongkatnya ke Laut Merah itu, air pun terbelah untuk menggambarkan begitu kuatnya kekuatan Nabi Musa alaihissalam, di samping dengan mukjizat. Kita nanti kalau ada air taruh di dalam nampan besar, boleh kita pukul pakai kayu, wah pasti airnya terbuka, pasti. Cuman kita itu sanggup insyaAllah. Tapi Nabi Musa, tongkat beliau pukulkan ke Laut Merah itu, airnya terbelah kiri kanan dan lama. Air lari ke sana sehingga terbentuk jalan. Nabi Musa nyebrang bersama dengan pengikut beliau. Firaun yang mengejar datang. Setelah Nabi Musa dan umat menyeberang, air itu pun kembali dan Firaun pun mulailah tenggelam. Kabuhan. Baru terucap kata-kata di depan orang banyak itu, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan kepada Tuhannya Harun. Mati dalam keadaan hina. Qarun juga panjang ceritanya, begitu sombong. Dan saya pernah baca bahkan sampai dia menuduh Nabi Musa melakukan zina, dan yang dia membuat sebuah sebuah rekayasa. Ada seorang perempuan yang berzina dengan orang lain, dituduhkannya kepada Nabi Musa, dan akhirnya Qarun ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan hartanya. Dan sampai sekarang disebut kalau orang menemukan harta dalam tanah disebut harta Qarun. Itulah dasarnya. Karena Qarun bersama dengan pengikutnya, bersama dengan hartanya ditenggelamkan. Dan banyak cerita-cerita yang lain seperti Abu Jahal dan lain sebagainya. Maka hendaklah kita selalu tidak merasa sombong. Jangan merasa sombong. Jangan sombong dengan apapun yang kita miliki. Yang kita miliki sebentar saja. Kalau nanti malam kita meninggal, maka semua yang kita miliki itu menjadi milik orang lain. Tidak ada apapun yang kita bawa ke alam kubur. Semua kita tinggalkan di sini. Jadi orang yang bertakwa itu, orang ciri-ciri pertama dia punya sifat tawadhu, rendah diri,
tidak sombong, tidak takabur, tidak angkuh, tidak congkak, tidak mentang-mentang saya ini begini maka harus begini. Kemudian yang kedua qanaah, nanti qaf, taqwa. Tadi ta sudah tawadhu, yang kedua qaf. Qaf itu merupakan singkatan daripada qanaah. Apa itu qanaah? Sulit sebenarnya untuk dicari bahasa yang singkat. Tapi yang penting mana qanaah itu adalah dia tidak merasa tidak diperhatikan. Dia tidak merasa dibuat jera. Tapi yang dia rasakan sudah begitu banyak pemberian Allah kepada dia dan dia akan bersyukur kepada Allah. Itu arti qanaah. Atau dalam bahasa yang lain, orang qanaah itu selalu melihat kepada orang yang sejajar dengan dia atau kepada orang yang lebih rendah dari dia. Alhamdulillah, Allah sudah titipkan 2 kereta. Mungkin orang lain 1 kereta tidak punya, bukan itu sombong. Alhamdulillah, banyak sekali rahmat Allah. Alhamdulillah, walaupun lauk seadanya, dengan gaji 3 juta 1 bulan, dengan 3 anak, berarti 5 orang, berarti harus di hemat-hemat. Kadang-kadang kalau pagi makan kampung sama sambal terasi juga, alhamdulillah, mungkin orang bisa makan 1 kali. Saya makan sudah 3 kali walaupun seadanya. Alhamdulillah. Itu tahu. Atau misalnya begini, ketika Allah berikan rezeki, itu tidak tergantung tempat, tidak tergantung orang. Katakanlah ini jembatan, kita rame-rame mancing di sini, ada 5 orang mancing berdekatan, dengan mata pancing yang sama, tali pancing yang sama, gagang pancing yang sama, umpan yang sama, dalam waktu yang sama. Mulai jam 10 sampai jam 12. Tapi hasilnya tidak sama. Hasil tidak sama. Ada yang dapat 15 itu besar-besar semua. Ada yang dapat 5 cuma sebesar ini. Ada yang dapat 1 cuma sebesar ini. Tempatnya sama. Mata pancing, tali pancing, gagang pancing, umpannya semua sama. Tapi mendapatkan hasil tidak sama. Lalu apa hubungannya dengan qanaah? Orang yang tadi dapat ikan kecil sekecil ini, dia akan marah kalau yang tidak qanaah. Wajib bukan gunanya. Beliau akan puas semua. Kupu dia kupu. Itu berarti tidak qanaah. Dia marah-marah seolah-olah Allah tidak sayang kepada dia. Allah tidak sayang kepada dia. Seolah-olah Allah lebih sayang kepada yang lain. Tidak. Tapi kalau orang yang qanaah, begitu dia dapat walaupun kecil sekecil ini, begitu dia pulang orang dapat 15 sebesar ini, orang ada dapat sebesar paha, ada dapat 20, dia dapat 1. Apa ucapan yang keluar daripada mulutnya dan apa keyakinan hatinya? Alhamdulillah, inilah rizkiku yang terbaik pada hari ini. Mungkin kalau aku diberikan ikan besar sebesar mereka, mungkin aku akan lupa kepada Allah. Alhamdulillah. Sebab setiap kejadian yang terjadi sebenarnya itu merupakan sesuatu yang terbaik. Cuma kita saja mungkin manusia ini yang keliru dalam memahaminya. Nanti silakan bagi yang belum membacanya, kalau yang sudah pernah nanti boleh diulang-ulang lagi. Buka Al-Quran yang ada terjemahannya, Surah Al-Kahfi dari ayat 65 sampai ayat 80. Surah Al-Kahfi ayat 65 sampai 80. Nanti bisa buka bagaimana kisah perjalanan Nabi Allah Musa alaihissalam bersama dengan, kalau di tafsir disebut Nabi Khidir, cuman ada yang membaca Khidir, itu terserah. Yang penting jangan dibaca Khidir ya. Ada yang baca Khidir, ada yang baca Khidir, itu terserah. Apa kisahnya? Ketika Nabi Musa minta kepada Nabi Khidir itu diizinkan mengikuti beliau, apa kata beliau? Innaka la tastati'a ma'iya sabra. Musa, kalau kamu ikut aku, kamu tidak akan sanggup bersabar. Kamu tidak akan sanggup bersabar jika melihat berbagai macam kejadian yang terjadi. Apa jawab Nabi Musa? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya akan sabar insyaallah. Anda akan melihat saya sabar. Nah, lalu mulailah mereka jalan. Ini cerita di Al-Quran.
Jadi silakan dibaca lagi. Cuma saya sepintas saja. Mereka tiba di sebuah tempat. Ya kalau istilah kita sekarang pelabuhan lah. Pelabuhan, tempat orang menambatkan perahu. Ada nelayan pulang dari laut, tambatkan perahu di sini. Lalu perahu itu dibolongin. Dan Musa heran, kok dibolongin? Perahu masih bagus, perahu masih baru, kenapa dibolongin? Terus dikorek-korek. Entah bagaimana caranya, apakah pakai pisau, pakai wallah, ada yang penting dibolongin. Namanya perahu ketika sudah bolong, ya tentu masuk air, tenggelamlah. Nabi Musa berkata, kenapa kamu tenggelamkan? Kenapa kamu bolongin? Ini punya orang fakir ini punya orang miskin. Dia cari nafkah dengan sampan ini, dia cari nafkah dengan perahu ini. Datang kamu bolong-bolongin, nanti dia mau cari nafkah pakai apa lagi? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah tadi aku sudah sebut, bukankah tadi di awal aku sudah katakan, kamu tidak akan sanggup sabar kalau kamu jalan bersamaku. Nabi Musa mohon maaf, saya mohon maaf, saya khilaf, kira-kira begitu, saya silap. Izinkan saya mengikuti Anda kembali, boleh? Tapi jangan tanya lagi, kalau lihat saja. Nah, jalan lagi. Lalu mereka bertemu dengan seorang ulaman. Kalau ulaman itu ya anak usia di bawah 4 tahun mungkin ya. Faqatalahu, lalu anak itu dibunuhnya. Mungkin kalau bahasa kita dipanggil baik-baik, dinampakkan permen, dipegang di rambutnya, krok digorok, mati. Nabi Musa marahnya bukan main. Kenapa kamu bunuh? Bapak dan ibunya punya anak cuma itu satu-satunya. Kan kasihan mereka. Terus tetap Nabi Khidir berkata, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Musa mohon maaf lagi, minta ikut lagi, boleh. Tapi kalau kamu bertanya lagi, kamu tidak boleh lagi ikut aku. Nah, lalu mereka berjalan, lalu mereka memasuki sebuah kota. Lalu mereka melihat di Al-Quran disebut jidar yuridu ayyam qadha. Mereka melihat sebuah rumah yang dindingnya mau roboh, sudah seperti ini. Dan kalau tidak segera ditegakkan begini, mungkin dalam waktu beberapa hari ya roboh. Tapi yang punya rumah itu tidak menghiraukan Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir ini. Tidak dihiraukan. Nabi Khidir berkata, Musa, yuk kita tegakkan rumah itu. Lalu bekerja terus mungkin cari kayu lain, ditopang sudah tegak begini, kasih papan lain, paku bagus-bagus. Yang punya rumah tetap tidak open. Lalu setelah selesai, Nabi Musa berkata, kira-kira bahasa kita ini kok bisa ya? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba rumah yang sudah mau roboh itu kita bangun, yang punya rumah tidak hiraukan kita, maunya kita tarik upah bisa, maunya kita minta ongkos bisa. Kita sudah capek. Apa kata Nabi Khidir? Hada firaqu baini wa baini. Inilah batas atau inilah pemisah antara saya dan Anda, Musa. Silakan Anda pulang. Anda mengganggu saya saja. Lalu Nabi Musa berkata, baik, saya akan pulang. Saya tidak ikut lagi. Tapi tolong jelaskan saya, apa sebenarnya yang terjadi? Jadi intinya nanti begini, kesimpulannya bahwa sesuatu yang terjadi pada kita yang menurut kita tidak baik, belum tentu tidak baik menurut Allah. Tadi sampai dibolongin kan tidak baik kan menurut kita kan? Tapi menurut Allah itu yang terbaik. Kenapa? Ketika dijelaskan, karena beliau kalau bahasa sekarang mungkin disebut dengan ilmu laduni. Nabi Khidir mempunyai ilmu laduni. Artinya Allah berikan pemahaman apa yang terjadi ke depan, walaupun terbatas sampai kepada batas yang diizinkan oleh Allah. Beliau berkata, Allah ilhamkan kepadaku, Allah beritahu aku bahwa di belakang kita, wahai Musa, akan datang Raja Zalim. Dia akan merampas setiap perahu, akan dia ambil, dibayar, mereka ambil secara paksa. Tapi dengan perahu ini kita bolongin, perahu ini tenggelam, mereka tidak akan mengambil perahu ini. Setelah Raja Zalim itu pulang, maka yang punya perahu ini bisa menambah lagi perahunya dan dia bisa ke laut lagi. Oh, kata Nabi Musa, ternyata baik sekali Anda.
Coba bayangkan kalau perahu ini tidak kita tenggelamkan, di belakang kita datang perampok, datang raja yang zalim, yang kalau bahasa kita pada kita sebut perampok, dia akan ambil. Sungguh kasihan anak yang miskin tadi, si miskin tadi, nelayan yang miskin tadi. Cuma dengan dibolongin saja nanti raja zalim berangkat, perahu itu bisa ditambah lagi, bisa dipakai lagi. Lalu anak yang saya bunuh tadi, Allah sampaikan kepada saya, Allah ilhamkan kepada saya bahwa kalau dia besar, dialah yang menyebabkan ayah dan ibunya masuk neraka. Dan itu biasa terjadi. Kita lihat kalau orang punya anak satu-satunya, terlalu dimanjakan, apapun ya terserah. Ada bahasa Cina, namanya je ke, ibu hang ibu, ada sabuk pun hang ibu, kamu hang kau. Kalau terlalu manja. Ya kalau istilah sekarang ada juga terdengar anaknya sudah mulai menjadi mengkonsumsi benda-benda haram itu seperti sabu-sabu dan lain sebagainya. Anaknya tidak salat, anaknya tidak puasa. Ketika dia suruh, anaknya ngancam. Alah, salat. Jadi dah puyuh di rumah. Ubek. Ketika orang tua membiarkan anaknya tidak menjalankan perintah Allah, maka itu bermasalah di akhirat nanti. Karena Allah sudah tegaskan, qul anfusakum wa ahlikum nar. Ini perintah wajib, bukan perintah sunnah. Qul anfusakum, jaga dirimu agar tidak masuk neraka. Wa ahlikum, dan jaga keluargamu, istrimu, anakmu agar tidak masuk neraka. Bagaimana caranya? Ya perintahkan mereka salat. Dan juga Nabi dengan tegas mengatakan, murru, ini juga perintah wajib. Murru auladakum bis salat mundu sab'an sinin. Perintahkan anakmu, suruh anakmu untuk salat ketika dia berusia 7 tahun. Kalau anak kita sudah berusia 7 tahun, kita tidak pernah anjurkan dia salat, maka kita berdosa karena melanggar perintah Nabi. Wadribuhu 'alaiha idza balagha 10 sinin. Ketika dia sudah sampai 10 tahun tidak mau salat, pukul dia sebagai pelajaran. Apakah itu di betisnya? Yang sekarang orang-orang mengatakan hak lah. Tapi Allah Ta'ala, kita tidak melihat hak itu, kita melihat perintah Nabi. Tapi bukan berarti kita pukul sampai dia setengah mati. Bagaimana agar dia takut? Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi qanaah, kita berbagi kepada karakter kedua orang bertakwa, qanaah. Kita harus merasa bersyukur, merasa puas, merasa bahwa Allah sudah sayang kepada kita terhadap apa yang sudah kita miliki sekarang. Oh, kita punya satu kereta. Bersyukur, alhamdulillah, tidak melihat kepada orang. Sebab kalau kita melihat ke atas, tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Seorang yang sudah jadi kecil ingin jadi camat, sudah jadi camat ingin jadi bupati atau wali kota, sudah jadi wali kota atau bupati ingin jadi gubernur, setelah jadi gubernur ingin jadi presiden. Seorang kontraktor misalnya, atau seorang usahawan yang sudah berhasil, yang punya beberapa supermarket. Di Banda Aceh sudah sampai 10 supermarketnya. Di Aceh Besar sudah ada 5 supermarketnya, sudah 15, masih ingin nambah, masih berkata belum cukup. Kenapa? Karena dia selalu melihat ke atas terus. Kita bangun rumah, ya mungkin tinggal di rumah bantuan lah, rumah bantuan. Apakah boleh dijual belikan atau tidak? Ya, kita tidak melihat itu. Mungkin ada orang yang menjual rumah bantuan, kita beli. Berapa? 70 juta, kita tempati. Orang yang tidak ada ketika melihat rumah besar. Kalau rumah seperti itu bisa. Tanya sama orang berapa? Ya kalau segitu rumahnya kira-kira 5 miliar lah. Oh, kalau saya punya uang saya akan bangun. Lalu dia bangun. Misalnya dia punya uang, misalnya sudah dia bangun, nanti terlihat lagi yang lebih mewah. Kapan puasnya? Tidak akan. Tapi kalau kita pakai qanaah, insya Allah hidup kita puas. Kita selalu bersyukur, kita terima apa yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Nanti kalau kita punya uang, kenapa tidak sebesar kota Banda Aceh ini mau bangun? Terserah. Tapi itu tidak menjadi sesuatu yang selalu terganjal di hati. Kita jalani saja hidup ini. Kalau kita sudah pakai qanaah, hidup ini mudah sekali. Mencoba Aceh, menyonak Pak Jo, menyonak Pio, itulah qanaah. Itulah qanaah. Oh, raja pun mampu. Si kami bismillah.
Besok apa? Ikan. Bismillah. Besoknya apa? Kangkung. Bismillah juga. Kata hidupnya biasa saja. Coba nanti dalam rupa udah ada. Itu orang yang kanan. Tapi kalau tidak kanan sulit. Mau ke undangan, minta pinjam dulu, pinjam jilbab sama siapa. Kalau ibu kan, kalau bapak-bapak pinjam sepatu sama siapa, karena sepatu punya dia sendiri sudah agak bolong di ujungnya. Maka ada yang pakai emas banyak-banyak, tapi ternyata pinjam sama ibu perempuannya. Tidak karena ini makian bukan untuk kita, untuk orang-orang di luar sana. Kenapa? Merasa malu dengan penampilannya. Tidak seperti itu. Kita biasa saja, kalau memang itu milik kita. Apalagi ketika kita keluar. Saya sering kalau ke Medan itu pakai sendal swallow. Pakai sendal swallow dan sendal-sendal plastik itu biasa saja. Kenapa? Prinsip saya begini, kalau saya bagus-bagus pun ternyata orang tidak kenal saya juga. Udah hebat sekali, udah ganteng sekali. Orang-orang bisa tidak kenal saya juga kan? Apalagi waktu balap Honda, dulu apa yang ada jadi balap Honda, orang dah gurita. Apa hikmahnya? Tidak ada manfaatnya. Jadi qanaah itu kira-kira kalau bahasa kita hidup apa adanya dan berterima kasih kepada Allah terhadap apa yang kita. Yang ketiga, karakter orang bertakwa itu. Yang ketiga, taqwa. Wow itu merupakan singkatan daripada wara' atau al-wara'. Apa itu wara'? Para ulama menyebut bahwa arti wara' itu adalah hifdzun nafsi 'anil wuqu'i fil ma'siyah. Itu arti wara'. Selalu berupaya agar tidak melakukan dosa. Dia tutup peluang untuk melakukan dosa. Setiap peluang dosa itu ditutup. Misalnya begini. Ada di antara kita bapak-bapak mobil kaca gelap. Ya, rata-rata semua kaca gelap juga, mobil saya kaca gelap juga. Lalu ketika mau berangkat ke kantor, misalnya ada seorang pegawai di sini juga, pegawai perempuan yang keretanya rusak. Pak, bisa numpang Pak? Kalau bapak ini izinkan numpang, mereka cuma berdua di mobil. Jadi untuk menutup peluang dosa, aduh mohon maaf Bu, saya bukan tidak kasih numpang, kita cuma berdua di mobil, bagaimana? Saya duduk di belakang, kan nanti bisa juga saya jalan ke belakang, tuh ibu jalan ke depan. Kayak terjadi sekarang seperti itu kan? Karena ada peluangnya. Artinya kenapa terjadi perzinahan seperti itu? Kadang-kadang ada yang antara tetangga dengan tetangga, ada antara atasan dengan bawahan, antara kakek dan cucu. Kenapa terjadi? Ya karena ada kesempatan tadi. Jadi orang yang takwa dia tutup kesempatan itu, dia tutup. Bagaimana dia buat cara? Dia buat sebuah rekayasa lah kalau istilah saya. Bagaimana peluang dosa itu tidak ada. Ya seperti tadi ketika dia mau berangkat, dia minta aduh mohon maaf, tapi ketika ada orang lain di dalam, ya tidak apa-apa, ada maharapnya silakan saja. Atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, ketika kita melihat sejarah dahulu itu banyak memang. Kalau Nabi Yusuf kita sudah sama-sama tahu. Yusuf itu ketika coba kita bayangkan istri seorang perdana menteri. Saya rasa secara logika tidak mungkin istri seorang perdana menteri itu tidak cantik. Pertama sudah cantik, yang kedua karena istri perdana menteri ya pasti tambah cantik lah. Ya karena ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Ya katakan istri gubernur, istri presiden, istri seorang bupati, pastilah. Pada saat itu tidak ada orang lain. Ketika Zulaikha memanggil Yusuf, Nabi Yusuf yang saat itu belum jadi rasul begitu patut lampai. Saya nyonya kalau bahasa ini. Tolong sebentar. Kemarin dipanggil ke kamar. Begitu Yusuf masuk, pintu ditutup. Apa yang terjadi? Zulaikha mengajak Yusuf untuk melakukan zina. Yusuf lari terus mengitari kamar, terus lari. Akhirnya beliau mendapatkan pintu. Ketika pintu sedang beliau buka, Zulaikha pegang di belakang supaya Yusuf tidak keluar. Tapi Yusuf terus untak-untakkan dirinya sampai bajunya sobek. Pas Yusuf keluar, suami Zulaikha pun datang. Zulaikha begitu melihat suami datang,
langsung raut wajahnya dirubah dari tadi wajah yang penuh nafsu, sekarang berubah menjadi wajah yang ketakutan dan wajah yang sedih sekali. Lihat apa yang dilakukan oleh anak buahmu ini terhadapku ketika kau tidak ada. Dia ingin merusak kehormatan. Padahal tadi Zulaikha yang mengajak Yusuf berzina. Yusuf terus keluar. Ini wara. Uang juga begitu. Uang, kalau kita tidak menjaga wara, ya mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana cara wara? Misalnya begini. Di rumah kita uang itu ada dua tempat. Satu tempat pribadi, tempat uang pribadi. Satu uang kantor misalnya. Kendaraan dinas kita harus warak juga. Ini maaf, saya bukan mendikte, tapi watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ada kendaraan dinas kereta. Untuk warak PT apa penggamai mahodaya. Ketika kita dititipkan mobil dinas, jangan rekreasi dengan mobil itu. Rekreasi pakai mobil pribadi. Oh, saya mau jemput adik di Takengon sana, pakai mobil pribadi. Untuk wara. Coba kita lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz. Ini contoh yang baik. Umar bin Abdul Aziz ketika pintu kamar tempat beliau bekerja diketok oleh anak. Kalau bahasa kita, Abi, bisa saya masuk? Sebentar anakku, ada perlu apa? Anaknya menjawab dengan sebuah jawaban, itu kepentingan pribadi. Misalnya begini, Abi, saya ingin bicarakan masalah kebun kurma kita. Lalu apa reaksi Umar bin Abdul Aziz? Beliau padamkan lampu. Silakan masuk nak, buka pintu. Ketika anak masuk, anak bertanya, kenapa gelap Abi? Lampu Abi padamkan. Kenapa dipadamkan Abi? Bagaimana saya bisa bicara dengan Abi dalam gelap? Nah, ini lampu ini, minyaknya dibayar dengan uang negara nak. Sementara kamu ingin bertemu Abi, ingin bicarakan masalah pribadi. Dan itu sebenarnya Islam. Itu sebenarnya ajaran Islam. Tapi kenapa pula sekarang sering kita lihat di rumah misalnya ada mobil plat merah, di pelabuhan negeri misalnya mancing dengan mobil plat merah? Ya karena itu sudah tidak menjaga wara. Lalu apa yang akan terjadi? Na'udzubillah. Bayangkan kalau nanti Allah tuntut, ketika di akhirat saat itu Allah tuntut, kita tidak bisa perbaiki lagi. Bahwa kamu telah menyalahi amanah, kamu diamanahkan kendaraan dinas untuk menunjang tugas kedinasan umpamanya. Kapan kita bisa memperbaiki? Tidak bisa lagi. Sekarang kita perbaiki. Atau mungkin begini, ketika seseorang maju sebagai apa, saya tidak tahu sebagai apa dalam tanda kutip, dalam tanda tanya juga. Maju sebagai apa? Dia sampaikan bahwa saya nanti akan berbuat untuk rakyat. Saya akan begini-begini, tapi setelah dia terpilih dia berbuat untuk dirinya dan keluarganya. Menyalahi amanah juga. Kalau sekarang insya Allah bisa, tidak masalah. Leka-lego di sana sini, pertanggungjawaban begini begitu, bisa saja. Tapi di akhirat pengadilan Allah Maha Adil, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut dikunci, tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong sepatah kata pun. Wa tukallimuna aydihim, tangan ini akan mengadu kepada Allah. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka menjadi saksi. Maka Bapak Ibu semua, kita harus tutup peluang celah untuk dosa yang kita tutup. Kemudian yang terakhir, terdiri daripada huruf ya yang tidak bertitik. Sehingga ketika dibaca taqwa, ya yang tidak bertitik, itu merupakan singkatan daripada yakin. Al-yaqin. Orang bertakwa itu adalah orang yang yakin. Yakin kepada apa? Yakin kepada Al-Quran dan hadis, dan juga yakin kepada semua yang telah disampaikan oleh para sahabat Rasul. Apa misalnya isi Al-Quran? Salah satunya, wa may
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ومن يتق الله, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka setiap ada masalah yang dia hadapi, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia duga sama sekali. Tidak diduga, dari apa yang tidak dia tidak disangka-sangka, tiba-tiba dia mendapatkan anugerah Allah. Kemudian orang yang tawakkal 'ala Allah, siapa yang benar-benar pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Jadi kami rasa kita bisa nanti mengukur kembali apakah keempat ciri-ciri takwa itu sudah sempurna ada pada kita. Kalau memang belum, mari sama-sama kita sempurnakan. Ini merupakan nasihat untuk kami pribadi, haba ringan untuk dua pribadi, dan mudah-mudahan juga untuk kita semua. Mungkin banyak sekali kata-kata kami yang tidak pada tempatnya, yang keliru dalam menyampaikannya. Kami mohon maaf, dan untuk materi kita pada sampai di sini, dan kalau ada yang memang kita diskusikan, kalau kami bisa menjawabnya, kami persilakan, dan kami mohon maaf nanti apabila ada pertanyaan yang kami tidak sanggup. Ketika kita lahir, kemudian kita menuju kepada alam berikutnya, itu tentunya ada fase-fasenya. Misalnya orang melakukan kesalahan, aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Islam, sebelum sadar, sebelum tahu. Akan tetapi setelah Islam, setelah sadar, setelah tahu, ia akan berubah menuju ke kebaikan dan ke kebenaran. Dan ingin saya tanyakan, apakah dosa-dosanya terdahulu yang pernah dilakukannya, ya sebelum Islam tadi, sebelum sadarnya tadi, sebelum dia tidak ketahui tadi, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menghapus atau mengampuninya dengan taubat yang mungkin menurut dia sudah bertaubat, dan menurut Al-Ulama juga sudah bertaubat. Sebagian orang memahami ya taubat itu taubat itu ya baca istighfar. Taubat itu ada beberapa yang harus dilakukan, harus disebut dengan seorang bertaubat. Pertama, benar-benar merasa menyesal terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan selama ini. Dosa apa tuh? Banyak dosa mungkin yang sudah pernah dilakukan oleh setiap umat manusia. Dan maaf, jangan pernah kita merasa kita tidak berdosa. Karena Nabi sudah sampaikan, kullu bani Adam khata'un, setiap manusia itu pasti punya dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, namun orang yang paling baik di antara manusia berdosa itu orang yang bertobat. Jadi menyesal, benar-benar menyesal. Kira-kira begini bayangan saya ya. Ibu-ibu ini, karena pekerjaan ibu-ibu ya, saya contohkan ke ibu-ibu. Sedang menyetrika pakaian. Katakanlah ini meja untuk menyetrika. Jadi taruh handphone di sini. Lalu menyetrika, tegakkan, lagi tegakkan. Tiba-tiba suatu saat, pas habis tegakkan ini, handphone bunyi. Ketika handphone bunyi, yang terangkat bukan handphone, tapi setrikannya. Coba ya, hanguslah kupingnya, hanguslah pipinya, sehingga ya kalau selama ini cantik sudah kurang cantik kan. Lalu kira-kira ke depan ibu waktu nyetrika pakaian akan taruh lagi handphone di sini enggak kan? Kenapa? Menyesal saya, benar-benar menyesal saya. Kenapa taruh handphone di sini? Saya kan bisa dapat aja. Ini gara-gara handphone dekat-dekat dengan setrikaan, waktu bunyi terangkat aja. Itu saya yakin sampai dia mati, setiap dia setrika pakaian bahkan melihat anaknya, handphone yang di situ macam-macam, ini lihat kupingnya, itu dimakan sama dia. Kita marahin anak, benar-benar menyesal. Jadi penyesalan kita terhadap dosa juga seperti itu. Nah, itu kira-kira bayangannya. Kemudian setelah merasa menyesal sambil mengakui ya, kenapa iblis cuma
satu dosa sampai dilaknat oleh Allah. Padahal sebelumnya dia minal muqarrabin, daripada hamba-hamba yang dekat kepada Allah. Ya. Karena dia tidak mengakui dosanya yang dia salahkan Adam. Gara-gara Adam aku diusir dari surga, padahal gara-gara dia tidak mau sujud kepada Adam. Nah, jadi merasa menyesal sambil mengakui, kemudian mohon ampun. Mohon ampun kepada Allah. Nah, itu taubat. Itu mohon ampun namanya. Kepada Allah mau tidak kita seperti itu? Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, mengganti kewajiban yang telah dia tinggalkan selama ini. Kalau tidak disebut orang bertaubat. Dia sudah tinggalkan puasa selama 100 hari. Dia tidak mau puasa itu, maka dia tidak disebut orang bertaubat. Tidak cukup dengan mohon ampun. Dia sudah 5 tahun tidak bayar zakat. Seharusnya dia bayar zakat, tapi 5 tahun dia bangkit dari zakat. Sekarang bayar. Baru disebut dia orang yang bertaubat. Lalu bagaimana dengan salat? Yang sekarang sudah mulai ada orang yang menyampaikan bahwa kalau salat fardu ditinggalkan dengan sengaja, cukup diganti dengan salat sunat. Kalau orang tidak salat karena tidur, itu harus lakukan berdasarkan hadis Nabi katanya. Memang hadis Nabi, man nama 'anis salat falyusalliha idza dzakaraha. Orang yang tertidur gara-gara tidur dia melewatkan salat, dia wajib lakukan salat itu ketika dia bangun. Logika agama. Orang yang tidur saja gara-gara tidur dia lewatkan waktu salat, wajib dia lakukan ketika bangun. Orang yang sengaja tinggalkan lebih lagi wajib dong. Wala taqul lahuma uffin, berbandingan. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan mengatakan kepada orang tuamu. Kamu jangan menghati orang tuamu, jangan membentak orang tuamu. Menendang boleh? Menendang boleh? Mau hadir dan dendam kita elok. Baik bukan terlalu kecil dia bukan karena hanya boleh dalam Al-Quran. Yang boleh belum. Begitu juga orang kalau tinggalkan salat dengan tidur wajib lakukan. Kalau sengaja tidak apa-apa, ganti dengan sunat saja. Masa logika agama tidak bisa. Maka semua ulama mazhab mengatakan berdasarkan hadis Nabi tadi. Ada namanya qiyas aulawi yang dibagi usul fiqh. Ada namanya qiyas aulawi. Ini saja tidak boleh, kalau itu lebih lagi tidak boleh. Misalnya begini, khamar yang dilarang oleh Rasul itu, yang saya tahu, yang saya dengar dari beberapa guru, itu mabuknya 1 jam lebih kurang. Sehingga la taqrabus salat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, seterusnya. Kamu jangan dekat kepada salat kalau kamu sedang mabuk. Berarti kalau mau zuhur pada saat itu masih boleh mabuk. Nabi belum melarang mabuk, Allah belum melarang mabuk. Tapi yang tidak boleh mabuk dalam salat. Kalau salat zuhur jam 1, mabuklah dari jam 11 sampai setengah 1. Mabuknya 1 jam, haram. Yang sekarang orang yang minum pil itu mabuknya sampai 2 bulan, yang mabuknya sampai 2 minggu, yang mabuknya sampai 2 hari, lebih lagi haram. Nah, itu jangan nanti, ini bukan khamar, karena khamar mabuknya cuma 1 jam, ini bukan khamar, ini ekstasi, tidak haram, tidak bisa. Itu qiyas aulawi. Nah, jadi berdasarkan qiyas aulawi tadi, semua imam mazhab berpendapat bahwa salat yang telah ditinggalkan dengan sengaja atau tidak wajib dilakukan. Baru disebut orang bertaubat. Itu kalau taubat dengan Allah. Kalau taubat dengan manusia lain lagi. Mohon maaf, kalau manusia tidak mohon maaf kepada orang yang telah dia zalimi, Allah tidak akan ampuni. Atau ini perkara-perkara kecil Bu ya, mohon maaf ya, kita bukan terlalu halus ya, perkara kecil. Beli tomat. Ini perkara kecil tapi besar. Berapa bang tomat bang? 8.000. Oh, bisa kurang. Nah, untuk ibu 7 lah. Lalu ambil tomat, timbang sendiri. Sudah bang ya, 1 kilo. Yang ibu timbang 1 kilo lebih setengah. Itu ya setengah tomat orang. Itu milik orang. Itu perkara kecil kan? Tapi besar. Yang dia bayar 7.000 1 kilo. Tapi yang setengah lebih itu mau dibaca, udah ada duit lagi. Ada caranya. Setelah pilih, masukin kantong, kasih yang punya. Bang, nyempat timang 3 kilo. Karena lu catat, lebih uang ada puncak uangnya dia yang kasih.
Kira-kira begitu. Kira-kira. Itu harus bertaubat. Bagaimana cara taubat? Datangi Bang Lu kayu ngobrol baru nyobok rumah tak tapi baru ngobrol. Mama baru itu anak dinyak yang kau timah buka kilo lebih nak lebih aja. Rupat mau lebih jadi cuma macam dia pada dia pegang punya tu jadi rumah alhamdulillah dalam rumah di bayu anak tu bukan rumah itu dah taubat. Jadi begitu cara taubat dengan manusia, tidak cukup menangis-nangis kepada Allah. Pedayaan yang menyangkut dengan dosa. Jadi kau boleh berusaha dah dua milanya dua macam cara yang berlaku. Saat-saat tertentu dia lagi maaf tapi hanya sebut adanya kesalahan dia hanya disebut. Nak pendapat yang itu maaf yang bangku Allah yang berat. Tidak bisa mohon maaf. Misalnya begini, dulu dia pernah mengambil emas di rumah itu sebanyak 10 mayang. Dia punya rumah tidak tahu kenapa, karena lagi ada musibah pada tsunami. Begitu Allah banyak punya, ada kecuali itu. Jadi bagaimana itu ada dosa menjual rumah itu, itu tidak akan dimaafkan. Mau 10 mayang dapat aja. Ya, jadi kalau tergantung barang yang berharga harus sebut, harus bayar. Jodoh dosa kalau dia dari aku. Mudah-mudahan yang rusak ni nyaluk rusak jodoh kesadaran empat pen. Baik, insyaAllah kita pada kepada sebagaimana kita bertemu pada hari ini, di akhirat nanti akan berkumpul kembali dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.